Hai, hari ini aku pengen jelasin tentang hubungan Law of Attraction dan Law of Vibration. Buat yang belum pernah dengar apa tuh Law of Vibration, seperti namanya vibration, getaran. Law of Vibration adalah salah satu hukum universal yang berjalan di alam semesta ini, juga menjadi salah satu aspek yang paling penting, unsur paling penting yang ada di alam semesta ini. Alam semesta ini terdapat beberapa hukum, contohnya kayak hukum tarik-menarik ya, law of attraction, law of vibration, law of polarity, feminine and masculine energy, dan masih banyak lagi. Di video hari ini aku akan jelasin secara simple seperti biasanya apa hubungan antara law of attraction dan law of vibration. Tapi video hari ini mungkin agak menguras energi kalian karena aku akan jelasin apa itu energi dan kalian perlu fokus dan dengarkan sampai habis supaya mengerti kenapa ada beberapa orang manifestasinya sampai sekarang belum tercapai. Udah sering doa, tapi isi doanya semoga, kalau, dan masih banyak lagi. Aku akan jelasin kenapa. Dan begitu kalian mengerti hubungan antara kedua hukum ini, kamu akan mampu menguasai bagaimana caranya supaya manifestasi kalian sukses. Apa yang kalian inginkan tercapai. Law of vibration dan law of attraction itu saling terkait erat dan saling bekerja sama dalam hidup kita. Buat yang pertama kali datang, salam kenal, aku Fanny. Channel aku ini aku buat untuk menjelaskan something tentang spiritual, self-development, law of attraction, dengan cara paling simple, paling singkat, biar gampang kali dimengerti. Pertama aku jelasin dulu apa itu law of vibration. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk pikiran, perasaan, benda, lingkungan, kejadian, segala sesuatu, semuanya punya frekuensi, punya energi, punya getarannya masing-masing. Dan dengan kata lain, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini terbentuk dari energi. Energi menghasilkan vibration. Vibration punya frekuensi. Frekuensi satuannya hertz. Tolong sabar ya, karena di sini akan menjelaskan sedikit tentang fisika. Mungkin anak IPA yang nonton akan mengerti. Kalau anak IPS mungkin sabar dulu. Aku akan jelasin pakai paling singkat. Pasti ngerti. Kalian pasti pernah dengar Nikola Tesla, salah satu ilmuwan fisika di zaman dulu-dulu. Dia punya peran sangat besar dalam kehidupan kelistrikan kita zaman sekarang ini. Salah satu contoh penemuannya itu kayak sistem listrik AC. Dia juga menjadi pelopor pembangkit listrik tenaga air. Pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan listrik-listrikan, itu dia. Nikola Tesla pernah bilang, "If you want to find the secrets of the universe, think in terms energy, vibration, and frequency." Artinya, kalau kamu pingin tahu rahasia universe, kita harus berpikir dengan sistem energi, vibration, dan frekuensi. Lebih rincinya lagi, aku akan jelasin satu-satu apa itu energi, frekuensi, dan vibration. Tolong ikut sampai akhir, pasti ngerti. Kita masuk ke dalam kelas fisika sebentar, aku akan jelasin dengan simple banget, jadi ikutin aja sampai akhir. Pertama, energi. Energi adalah kekuatan dasar yang bergerak di alam semesta ini. Jadi dialah yang menggerakkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan energi adalah salah satu yang membentuk alam semesta ini juga. Jadi intinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di universe ini, bintang, bulan, planet yang kita lihat di luar awan, ini semua yang dapat kita lihat dan yang nggak kita lihat itu semua terbentuk dari energi. Energi itu banyak contohnya. Seperti yang kita tahu ada energi listrik, energi cahaya, air, energi panas, dan banyak lagi. Sifat utama energi adalah energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya bisa berpindah tempat, berubah bentuk. Anak IPA masih ingat ya? Jadi ini namanya adalah hukum kekekalan energi. Energi itu kekal. Gak bisa dihancurkan dan tidak bisa dimusnahkan. Hanya bisa berubah dan berpindah tempat. Berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Contohnya energi listrik bisa menjadi energi panas, energi uap, jadi energi air, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, vibration. Vibration, seperti namanya, vibration, getaran. Gerakannya maju, mundur, atau naik, turun. Masalahnya kencang atau lambat aja secara periodik dari suatu objek atau suatu partikel ke objek lain. Yang dihasilkan oleh getaran ini namanya frekuensi. Frekuensi adalah jumlah ukuran getaran. Jadi, frekuensi diukur dalam satuan hertz, artinya berapa getaran dalam per detik. Jadi kalau digabungin semuanya, energi itu bergerak dari satu objek ke objek lain
Dan selagi energi bergerak, energi itu menghasilkan getaran. Dan dalam getaran menghasilkan frekuensi. Frekuensi itu banyak jenis. Jadi apapun yang bergerak di alam semesta ini, dalam semua planet, itu memiliki energi masing-masing. Jadi setiap energi itu punya frekuensinya masing-masing. Contohnya kayak kita juga punya frekuensi kita masing-masing. Nanti ya, tunggu. Aku juga ada sediakan chart of frekuensi energi. Kalian bisa lihat di sini. Sampai sini udah paham ya? Energi, vibration, dan frekuensi, mereka ini saling terikat. Nah, kalau udah mengerti 3 hal ini ya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Nah, sekarang law of attraction. Seperti yang paling sering kita dengar, law of attraction adalah kita menarik apa yang sama dengan kita. Kita akan menarik peluang dan memanifestasi yang frekuensi dan getarannya sama dengan kita. Jadi, kita sendiri, kita manusia nih, kita juga terbentuk dari energi. Kita akan menarik orang, segala sesuatu, dan semua kejadian ke dalam hidup kita sesuai dengan frekuensi kita, sesuai dengan vibration kita dan energi kita. Sampai sini mengerti ya? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, entah itu bergerak, yang biasanya disebut benda mati, sebenarnya nggak ada benda mati. Semuanya, semua benda, like literally semuanya, everything, terbentuk dari energi. Ini juga materi anak IPA. Aku akan jelasin dengan cara paling simpel. Kalian ikutin ya sampai akhir. Jadi dalam dunia sains, atom adalah partikel atau unsur terkecil yang ada di alam semesta ini. Atom adalah penyusun dari segala sesuatu. Dia itu unit terkecil, partikel terkecil yang ada di muka bumi ini. Kecilnya itu, kecil sekali. Jadi sekaligus buat pengingat sama kalian yang nggak terlihat sama mata kita ini, bukan artinya itu benar atau salah. No, kita hanya nggak bisa melihat dengan mata ini aja. Oke, kita masuk ke materi ya. Atom terdiri dari neutron, proton, dan elektron. Nah, di dalam atom terdapat proton dan neutron. Di luar atom itu terdapat elektron. Nah, jadi setiap atom itu mengandung elektron dan mereka itu saling bertabrakan, saling berpindah tempat, saling tarik-menarik, saling tolak-menolak. Jadi atom itu bergerak, selalu bergerak. Seperti tadi hukum kekekalan energi, atom itu juga energi. Atom berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dan bergerak dari sana ke sini, sini ke sana, tolak menolak, tarik menarik. Jadi kalau simpel kata tuh juga seperti magnet, kutub negatif dan kutub positif magnet itu kan ada yang saling tarik menarik. Positif akan menarik negatif dan negatif menarik positif. Kalau negatif ketolak, positif juga nggak kena. Begitu juga dengan atom. Dengan kata lain, atom itu bisa dikatakan dengan pusat energi. Energi menghasilkan getaran, getaran menghasilkan frekuensi. Paham ya? Yang kita kira benda mati, itu juga dalamnya atom, semuanya energi. Everything is energy. Ingat, segala sesuatu, bahkan pikiran kita, ucapan kita, segala sesuatu itu energi. Energi, vibration, frekuensi, dan atom. Kenapa bahas atom? Karena seperti yang aku bilang tadi, atom adalah pusat dari segala unsur yang mendirikan kita, yang membentuk kita. Kita sendiri, kita nih manusia nih ada atom. Artinya kita adalah pusat energi. Ya, jadi segala sesuatu itu yang ada di sini itu atom. Semuanya energi. Everything is energy. Jadi itulah hubungannya. Makanya aku bahas atom, oke? Sekarang lanjut ke pikiran dan perasaan kita pun memiliki energi. Pikiran dan perasaan kita juga memiliki frekuensi tertentu. Like what I said before, everything is energy. Emosi atau emotion is energy in motions. Artinya, energi dalam bentuk gerakan. Seperti yang kita tahu, emosi itu banyak jenis ya kan. Ada marah, sedih, senang, bahagia, anxious, frustasi, depresi, cinta, kecewa, segala macam. Dan emosi itu memiliki frekuensinya masing-masing. Karena emosi itu juga energi in motions. Paham? Kembali lagi ke sifat energi tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa dibentuk, hanya bisa berpindah tempat dan berubah wujud. Itulah kenapa kadang ada teman ngobrol sama kita atau lagi curhat. We can feel the emotions. Kita bisa merasakan. Karena emosi dia, energi dia berpindah ke tempat kita dan kita sebagai pusat energi, kita bisa mengeluarkan energi dan menyerap energi orang lain. Energi berpindah tempat. Dan ini juga bisa menjelaskan kenapa kalau kita punya emosi, misalnya kita lagi sedih, kita lampiaskan. Dan cara pelampiasan emosi juga banyak jenis ya kan. Ada yang dengan nangis, karaoke, makan, jalan-jalan, olahraga, dan masih banyak. Dan ketika kita sudah selesai melampiaskan emosi kita dan kita merasa relief, karena energi tersebut sudah keluar dari tubuh kita, udah nggak ada. Energinya berpindah tempat ke tempat lain. Dan begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita nggak melampiaskan emosi kita tahan dalam diri, alhasil apa? Emosi tersebut terblokir, terhambat dalam diri kita. Ingat, energi itu berubah
bisa berubah wujud, berubah bentuk, bisa jadi stres atau gangguan kesehatan lainnya. So, penting sekali untuk melampiaskan emosi, tapi kita harus aware, harus sadar, harus belajar gimana cara kita melampiaskan emosi kita dengan baik. Kalau sampai sini udah mengerti tentang hubungan antara emosi dan energi kita, inilah kunci manifestasi. Dalam hukum universal, yaitu law of vibration, segala sesuatu selalu bergerak dan bergetar pada frekuensinya masing-masing, termasuk kita. Salah satu perbedaan antara satu objek dengan objek lain atau orang saya dan kamu dan orang-orang lain, yaitu tingkat frekuensinya beda. Dan seperti sifat atom tadi, kalau frekuensinya sama maka kita akan saling tarik-menarik. Kalau nggak sama, kita akan tolak-menolak. Dengan kata lain, jika aku dan kamu sefrekuensi, maka kita akan saling tarik-menarik, kita akan saling kenal, kita akan berhubungan, kita punya koneksi. Dan kalau nggak sefrekuensi, ya sorry, you and I nggak cocok. Makanya kenapa kayak kadang kita ada ketemu orang, kita punya insting, kita punya feeling, intuisi masing-masing kayak, ini orang kayaknya begini, ya kan? Kita semua punya feeling begitu. Karena tiap orang tuh memancarkan energi, kayak aku memancarkan energi aku seperti apa, kalian juga merasakannya. Kalau orang-orang di sekitar aku sering bilang aku tuh high vibes, sangat positif, tapi juga sulit didekati. Nah, itu contoh energi, tiap orang tuh ada energinya masing-masing. Jadi jika sekarang atau suatu hari di sekitarmu ada orang yang kamu rasa nggak sefrekuensi sama kamu, contohnya kayak kamu itu orang yang positive thinking, kalian punya mindset pengen maju, tapi orang-orang di sekitarmu adalah orang-orang yang merendahkanmu, menjatuhkanmu, berarti nggak sefrekuensi. Pertanyaannya, kenapa masih kamu jadikan teman? Makanya kenapa banyak yang bilang kalau lingkungan itu sangat penting, karena lingkungan tersebut punya energinya masing-masing. Nah, orang-orang di dalam lingkungan tersebut punya energi dan vibrationnya masing-masing. Sama nggak dengan kamu? Kalau nggak sama, ya pindah. Jangan buang-buang energi, hempaskan sayang. Sampai di sini kamu udah mengerti ya soal frekuensi, cocok atau nggak cocoknya itu karena tiap orang punya energi dan frekuensinya masing-masing. Jadi kita harus belajar untuk menyesuaikan diri kita dengan energi, frekuensi, vibration dengan hal lingkungan sekitar kita. Selanjutnya aku mau bahas tentang hubungan ini dengan manifestasi. Aku belum jelasin sih ya kan, tapi sampai sini udah terjawab belum di pikiran kalian kenapa ada manifestasi yang udah terwujud dan ada yang belum. Kalau udah ada jawaban, pinter. Kalau belum, dengerin aku jelasin sampai akhir. Sebenarnya simpel banget, nggak serumit yang kalian kira. Seperti yang sering kita dengar, law of attraction itu adalah hukum tarik-menarik. We attract what we are. Kita menarik siapa kita. Jadi kita nih apa? Jadi kalau misalnya, contoh paling simpel, kalau aku nih orangnya high vibration, aku orangnya positif, maka yang aku attract tentu orang-orang positif yang sama seperti aku. Kalau aku orangnya mandiri, maka orang-orang di sekitar aku juga orang-orang mandiri. Kalau aku orangnya percaya diri, maka orang-orang di sekitar aku juga orang-orang percaya diri. Kalau kalian nggak percaya, kalian lihat orang-orang sekitar kalian. Pasti yang same-same but different but still the same. Itu karena energi yang kita pancarkan dalam diri kita melalui pikiran, tindakan, dan emosi, kita juga menarik orang-orang yang punya frekuensi yang mirip dan serupa. Sebagai referensi, coba kalian nonton cuplikan pendek ini dulu, supaya ada gambaran hubungan antara frekuensi dan energi. Jadi di sini dia ketok yang frekuensinya nggak sama ya. Kamu lihat bola pingpongnya nggak bergerak. Dan di sini dia ketok yang sama frekuensinya. Dan bola pingpongnya bergerak. Nah, kalau sampai sini udah mengerti konsep law of vibration dan law of attraction, kita gabungkan kedua konsep ini ditambah dengan konsep waktu. Sebenarnya waktu itu adalah fiction, nggak nyata. Karena kalau kalian pikir ya, yang sebenarnya ada itu now, right now. Kita nggak bisa mutar waktu ke depan atau ke belakang. Jadi sebenarnya masa lalu dan masa depan itu not exist. They're not exist. The only thing exists is right here, right now, at this moment, now, present moment. Itu adalah yang kenyataannya ada. Jadi konsep waktu itu sebenarnya fiksi, paham ya? Dan kalian juga pasti sering dengar kalau kunci sukses dalam manifestasi adalah bersyukur, terima kasih. Why? Coba pikir dulu kenapa. Dan aku sebelumnya juga sering jelasin bahwa kalau kalian pingin manifestasi kalian sukses, kuncinya kita harus act like as if it's already happened. Bertindaklah seperti seolah-olah kita sudah punya. Dan apa hubungannya rasa bersyukur terima kasih dengan
seolah-olah sudah punya, ya itu tadi. Kalau kita udah punya kan kita berterima kasih. Dan kita terlalu fokus dengan apa yang kita lihat dunia 3D sekarang ini. Jadi misalnya kamu pengen punya rumah, tapi yang aku lihat sekarang kenyataannya belum punya. Makanya kenapa banyak banget orang sulit untuk bersyukur karena terlalu fokus dengan apa yang dilihat oleh matanya sekarang. Sedangkan everything is exist right here, right now. Dan ini akan membawa kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu quantum physics. Aku akan buat video penjelasannya tentang quantum physics. Di Indonesia mungkin masih jarang banget dibahas. Tapi kalau di luar negeri udah booming banget. Apa itu quantum physics, quantum jump. Jadi pendeknya, singkat katanya, quantum physics itu artinya segala sesuatu, segala kesempatan itu ada di momen sekarang, right here, right now. Kita hanya beda dimensi. Intinya begitu. Jadi yang kita lihat di dunia 3D sekarang kita belum punya rumah, tapi di dimensi lain sebenarnya kita udah punya rumah. Kita hanya perlu belajar bagaimana attract that reality into our life sekarang. Nanti aku baru buat penjelasannya. Sekedar konsep, kalian harus tahu bahwa ini ada. Ini juga ada penjelasannya dalam ilmu fisika. Dan kalau udah ngerti konsep waktu itu sebenarnya fiksi, kita cukup bersyukur aja. Thank you, I already have it. Thank you for this experience. Dan dengan kita mengeluarkan vibration tersebut, kita akan attract, ingat ya, attract that same vibration. Jadi, kamu di dunia 3D realita ini belum ada, tapi kamu udah bersyukur, you already have it. Kamu benar tahu feelingnya, rasanya, bagaimana you act like you already have it. Dengan simple kata, yaitu kamu sudah memancarkan energi bahwa kamu sudah punya, you already have it. Dan ingat, energi saling tarik-menarik, dan you attract that version of you, versi kamu yang udah punya itu ke dalam hidupmu. Itulah manifestasi sukses. Jadi kunci kesuksesan manifestasi yaitu bersyukur. Jangan terlalu fokus dengan konsep waktu dan dunia 3D yang kita lihat dengan mata kita sekarang. Jadi kenapa sebelum kita kalau mau manifestasi itu kita perlu tahu kita mau apa. Pertama kita mau apa dulu, harus jelas dulu secara detail. Kemudian visualisasi, tugas visualisasi itu adalah buat kita tahu, aware sama apa feelingnya. Ingat, feeling dan emotions itu adalah energy in motions. Itu juga energi yang punya frekuensi. Dan you act like you already have it. Ya, kamu harus take action. Dan bersifat seolah-olah kamu sudah punya. Dan bersyukur kalau, yes, I already have it in another dimension. Ditambah, you must let go. Karena dalam konsep let go artinya kita percaya kalau kita udah punya. Dan sekalian juga kalian harus ngerti what meant for us yang udah harusnya punya kita. Itu nggak akan kemana-mana. Itu akan nyari kita sendiri. We attract what we are. Disitulah law of attraction bekerja. Jadi udah paham ya konsepnya. Tapi apalagi hubungan antara law of attraction, law of vibration dengan healing? Seperti yang udah pernah aku jelasin juga, 95% dari pola pikir kita, action kita, tindakan kita, semua-muanya kita ini, 95% itu terbentuk dari program pikiran bawah sadar kita. Jadi kalau misalnya pikiran bawah sadarmu atau inner childmu, your subconscious mind, itu masih dalam energi belum sembuh, energi tersakiti, dan masih dalam energi you are the victim, dan itulah energi yang kamu pancarkan dalam dirimu. Misalnya kamu merasa kamu tuh nggak pantas. Ya itulah energi yang kamu keluarkan dalam diri kamu. Aku nggak pantas, I don't deserve it. Dan apa? Itulah yang kamu attract ke dalam hidup kamu. Dan kamu akan melihat segala sesuatu itu. Sebenarnya segala sesuatu itu karena energimu. Jadi kalau kamu sering komplain tentang kerjaan di kantor, kamu komplain bos kamu sering kasih kamu lembur, you complain about it, ya itu energi yang kamu pancarkan. Dan semakin kamu komplain, semakin kamu fokus dengan hal tersebut, ya energi yang kamu pancarkan tuh makin banyak, makin besar, dan kamu akan attract hal-hal serupa. Itulah kenapa ketika kamu komplain, hal itu nggak putus. Begitu-gitu aja, terulang-ulang terus, ya kan? Ngerti ya? Makanya, kalau kamu nggak suka sama outcome yang ada dalam hidup kamu, then change your vibration. Ubah cara pikir. Dengan cara healing, change your thoughts. Karena pikiran menghasilkan action. Action menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan outcome. Sesimpel itu. Sampai sini udah mengerti belum? Bagaimana law of attraction, law of vibration, konsep waktu, letting go, visualisasi, ubah pola pikir. Sebenarnya kita punya kendali. Kita bisa dengan sengaja mengatur frekuensi kita untuk menarik apa yang kita mau ke dalam hidup kita. Kalau kamu udah sadar sama yang aku bahas tadi.
kita punya power untuk mengubah realita dalam hidup kita. Caranya dengan mengarahkan pikiran kita sendiri, healing dan change your thoughts. Karena begitu kita merubah pikiran kita, dunia di sekitar kita akan berbeda. Dengan kita belajar untuk menyesuaikan energi kita dengan vibration dan energi yang ingin kita attract ke dalam hidup kita. Cukup belajar itu dan kita akan attract what we are. Video kali ini cukup sampai sini dulu. Aku rasa aku jelasinnya cukup simple ya. Kalau kurang mengerti coba diulangin lagi atau kalian boleh kirim pesan ke aku. Aku akan jelasin lagi lebih detail jika kalian butuh penjelasan lebih dalam. Nah, aku buat satu kesimpulan pendek ya. Penjelasan hari ini mengajarkan kita bahwa everything is energy. Everything is vibration. Kalian juga pasti pernah dengar everything surround us is a reflection of ourselves. Artinya segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu adalah cerminan dalam diri kita sendiri. Meaning artinya kita itu menarik apa yang sefrekuensi dengan kita. Everything is connected. Semuanya connected. Semuanya satu. Everything is one. Everything is connected. Jadi nggak ada yang namanya kebetulan, nggak sengaja, pas kali, atau terjadi secara tiba-tiba. No. Nggak ada yang namanya kebetulan. Everything happens for a reason. Setiap orang, circumstances, dan kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi karena there must be a reason. Dan semuanya itu adalah reflections, ya, refleksi, kaca untuk kita, cerminan untuk kita, untuk refleks sama apa yang ada dalam diri kita. Dan salah satu notifikasi atau pemberitahuan sama apa yang kita punya dalam diri kita, yaitu emosi. Jadi itulah kenapa sometimes kita bisa ke-trigger sama omongan orang atau suatu kejadian. Itu sebenarnya adalah pemberitahuan dari dalam diri kita bahwa hey, we have something to work on. Kita sudah disediakan ini, tapi in order to achieve this, untuk mencapai hal ini, we must work on ourselves. Kita harus bekerja dalam diri kita dulu. Itulah kenapa circumstances yang kita temui dalam hidup kita itu sebenarnya nggak ada yang namanya kebetulan, sengaja, tiba-tiba, pas kali. No, never. It's never. Semuanya connected. Kalau kamu udah mengerti konsep ini, nggak ada yang namanya kebetulan. Video aku yang kemarin aku ada bahas cara ubah pola pikir. Banyak kali yang DM aku bilang, gimana cara menghandle situasi-situasi, kondisi atau omongan orang dalam hidup mereka. Apa aku buka sesi, if I were you, what would I do? Aku bakal gimana kalau aku tuh jadi kamu? Buka nggak ya? Coba kalian tulis di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu penjelasan hari ini. Semoga cukup simple untuk dimengerti dan aku punya sedikit nasihat hari ini. Jangan gunakan energimu untuk something yang nggak penting. Contohnya worry, khawatir, sedih, kecewa, marah. Karena emosi itu energi. Jangan buang-buang energi lah. Energi itu mahal. Jadi gunakanlah energimu pada sesuatu yang lebih penting. Contohnya believe, create, trust, and heal. Sembuhkan diri kamu. Fokus pada diri sendiri. Hemat energi sayang. Kalau nggak sefrekuensi, hempaskan aja. Nggak ada tuh sayang-sayangan. Nggak usah. Jadi gimana cara kita menyesuaikan pikiran kita, tindakan kita, emosi kita dengan hal yang ingin kita manifestasi? Jawabannya ada di Law of Assumption, salah satu hukum universal juga. Aku akan bahas di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye. Jangan cuma nonton lah, subscribe.